balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First, ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 51 dan 52. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rianti yang celaka. M-Kiss First, tiba-tiba aja Aurel merasakan sakit dadanya. Apa karena keadaan Rianti ya? Apalagi dia jadi mengkhawatirkan Rianti. Iya apa ya? Kenapa perasaan aku gak enak kayak gini? Mama lagi ngapain? Miss Kiss jadi khawatir dengan keadaan Rianti. Bahkan ada aja kendalanya M-Kiss First. Pak, mobilnya kenapa? Maaf mbak, akhirnya soak nih. Mogok bentar ya. Pak, ayo pak, lagi pak. 1, 2, 3. Nah, udah pak, makasih pak ya, udah. Pak, hati-hati. Karena keadaan Aurel membuat Kenzo akan menyusulnya. Makanya dirinya menggagalkan untuk menjemput Sandra. Bisa-bisanya M-Kiss First, Sandra terus-terusan ngadu ke papanya. Papa tahu nggak? Kenzo tuh mainin aku lagi, Pak. Aku dari tadi udah minta dia buat jemput aku dan aku udah nunggu lama banget. Terus dia tetap aja ada alasannya. I've waited for like 5 hours. Kalau emang dia nggak peduli sama aku, kenapa dia nggak langsung bilang aja? Kenapa dia harus ngasih aku harapan, terus aku harus nungguin dia selama ini? Miss Kiss jadi terharu lihat Mutiara yang berusaha mendoakan keadaan Rianti. Ibu, bertahan ya Bu. Saya pasti bisa kok nganterin ibu sampai rumah sakit. Di lain sisi, Kenzo yang sampai di kampus Aurel membuatnya terharu mendengar usaha Ivan yang khawatir selalu kepada Aurel. Sedangkan tiba-tiba aja Rianti malah ngigau soal anaknya. Apa jangan-jangan dia bisa merasakan hubungannya dengan Mutiara? Melihat kondisi Aurel membuat Kenzo semakin khawatir. Dan mereka semakin mengkhawatirkan Rianti. Mutiara berusaha untuk cepat membawa Rianti ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi ada aja kendalanya. Dia yang berusaha menjawab telepon Kenzo juga nggak bisa. Ini membuat Kenzo dan Aurel datang kembali ke tempat Guntur. Dan benar aja kan? Kenzo yang tahu soal kecelakaannya langsung khawatir. Tapi rencananya untuk menutupi dari Aurel malah gagal. Dan itu membuat Aurel jadi histeris. Astagfirullahaladzim, bentuknya mirip banget sama mobil mama. Aurel nggak boleh tahu tentang ini. Bisa-bisa dia histeris. Lagian kan ini belum tentu mobil mama.
Mutiara berusaha mencari cara untuk membawa Rianti ke rumah sakit. Bahkan dirinya sampai mengganti kendaraannya. Kenzo dan Aurel juga berusaha mengikuti dan mencari keberadaan Rianti bersama Mutiara. Ternyata Gisel bertemu dengan Ivan dan Gisel berani mengancam Ivan balik. Apalagi soal perasaan rahasia Ivan kepada Mutiara. Dia takut kalau Mutiara akan kenapa-napa. Saya mau bilang kalau saya tahu kamu sangat mencintai Mutiara. Bahkan perasaan cinta kamu lebih besar dari apa yang kamu rasain sama Aurel. Kalau kamu masih berani mengancam saya, Mas Aditya akan bisa lebih mudah nyiapin kamu. Ya sekalian aja sama Mutiara. Ya kalau kamu mau berhenti ancam saya janji bakal bantu kamu deketin Mutiara. Tenang aja, Aurel nggak akan tahu soal ini. Demi menyelamatkan keadaan Rianti, Mutiara mau gak mau mengakui anaknya. Ini semua biar Rianti bisa terselamatkan. Kenzo dan Aurel memberi kabar Aditya juga jadi panik. Bahkan orang-orang di rumah Aditya yang dikabari Mutiara juga ikut khawatir. Keadaan Rianti yang membutuhkan donor darah membuat Mutiara melakukannya. Miss Kiss benar-benar heran banget. Masih bisa-bisanya Sandra marah-marah kepada Kayla soal Kenzo. Sampai-sampai Kayla harus minta tolong kepada Gisel. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara sebegitu perhatiannya kepada Rianti. Bahkan dia rela mendonorkan darahnya untuk Rianti. Dan itu dikit demi sedikit membuat Rianti sadar. Kenzo dan Aurel berusaha mencari keberadaan Mutiara dan Rianti. Akhirnya setelah dapat kabar dari Ipa, dia langsung menyusulnya. Kiss first. Dalam keadaan yang belum sepenuhnya sadar, Rianti melihat tanda lahir Mutiara di kakinya. Walaupun begitu, Mutiara benar-benar khawatir dengan keadaan Rianti. Bu Rianti, saya doain semoga tubuh dan hati ibu kuat ya. Sebelum Aurel dan Kenzo pergi, Aurel harus nge-reject telepon Ivan. Yang jelas-jelas itu membuat Ivan khawatir. Karena dugaan Mutiara melihat keadaan Rianti membuatnya khawatir. Makanya dia langsung berdoa untuk Rianti. Kenzo dan Aurel yang tahu keadaan Rianti membuatnya semakin histeris. Sandra dan Kayla yang sudah tahu juga semakin khawatir. Melihat keadaan Aurel yang drop membuat Kenzo menguatkan Aurel. Kamu tenang, ya. Kak Kenzo yakin kalau mama tuh gak kenapa-napa. Kamu sendiri bilang sama Kak Kenzo kan? Kalau jangan mikir yang aneh-aneh. Tuh kan, Gisel yang tahu soal keadaan Rianti jadi ikut panik kalau Aditya akan menanyakan faktanya. Tapi bisa-bisanya dia malah memikirkan nasib hubungannya dengan Aditya. Sekarang dia ada di rumah sakit Pelita. Tolong ya, kamu temuin Kenzo sama Aurel. Kemungkinan dia sudah nyampe duluan. Aku lagi di jalan, kira-kira 3-4 jam baru nyampe. Oke Mas, aku kesana sekarang. Mas hati-hati ya. Kalau Mbak Rianti nggak selamat, aku yang akan gantiin posisi dia. Jadi istri sahnya Mas Aditya. Semoga aja Mbak Rianti nggak bangun lagi. Ivan yang tahu keadaan Rianti juga jadi khawatir. Astaga, Kiss first. Kenzo yang baru bertemu dengan Mutiara langsung khawatir, apalagi Mutiara yang hampir pingsan. Tapi saya cuma...
Mutiara? Mutiara? Tolong! Tolong Sus, dia pingsan Sus. Taruh di berangkar saja biar saya bawa ke ruang IGD. Mutiara, kamu harus bertahan Mutiara. Gak hanya itu MG Spurs, mengetahui Mutiara yang menyelamatkan Rianti membuat Kenzo jadi terharu. Bahkan Mutiara yang baru sadar langsung histeris. Makanya Kenzo berusaha menguatkannya dan mendengarkan cerita Mutiara. Saya ngelihat Bu Rianti udah bawa mobil ke arah saya kenceng banget. Jadi saya diem karena saya nggak tahu harus ngapain. Tapi bukan yang ngerem malah banting setir. Berarti tandanya Bu Rianti nggak fokus loh. Kemungkinan besar sih ya. Tapi mama mikirin apaan ya sampai nggak konsen gitu nyetirnya? Kalau terjadi sesuatu sama Bu Rianti, saya pasti nyalain diri saya terus. Seumur hidup saya nggak akan maafin diri saya. Lagian juga kenapa sih Bu Rianti banting setir? Kenapa nggak nabrak saya aja? Nggak apa-apa kok kalau saya sampai kenapa-napa. Saya ikhlas asalkan jangan Bu Rianti. Saya nggak mau dia kenapa-napa, apalagi sampai nyawanya hilang. Mutiara, kamu jangan pernah berani ngomong kayak gitu lagi depan saya. Jelas? Nyawa setiap orang itu penting, Mutiara. Baik kamu maupun mama. Kamu itu berharga. Begitupun mama. Karena nyawa setiap orang itu penting, Mutiara. Gisel yang bertemu Kayla dan Sandra membuat Kayla jadi heran. Gisel nggak tahu aja kalau Sandra tahu dirinya yang sedang berbohong. Kenzo dan Aurel berusaha mengecek keadaan Rianti. Walaupun mereka belum mau mendekat, kedatangan Kayla dan Sandra berusaha menguatkan Kenzo dan Aurel. Miss Kiss jadi terharu.
melihat Kenzo dan Aurel mendoakan Rianti. Ya ampun, di kondisi seperti ini, Kenzo semakin khawatir dengan Mutiara sampai menyuapkannya. Miss Kiss jadi baper. Kamu gak usah ngayal deh. Mendingan makan. Kalau kamu gak mau makan, kamu gak boleh ketemu sama mama. Tenang aja, di sini nggak ada satpol PP kok. Jadi nggak bakal nangkep kita. Mas Kenzo masih aja ingat sama kejadian itu. Mereka nggak tahu aja kalau misalnya Aurel jadi senang melihat mereka. Tapi karena Aurel tahu Ivan di rumah sakit membuatnya jadi panik. Setelah Sandra, giliran Gisel yang menjenguk Rianti. Heran banget deh sama kelakuan Gisel yang fake banget gitu. Mudah-mudahan kalau Mbak sadar, Mbak lupa ingatan dan gak cerita kalau sebelum kecelakaan Mbak habis berantem sama aku. Bahkan kalau bisa Mbak gak usah sadar aja, biar aku punya waktu yang banyak sama Mas Aditya. Udah lah Mbak, ikhlasin aja Mas Aditya buat aku. Aku janji kok, aku bakal rawat Mas Aditya dengan baik dan penuh kasih sayang. Mbak? Mbak kenapa Mbak? Tiba-tiba aja keadaan Rianti semakin kritis. Kayaknya ini semua benar-benar karena Gisel. Detak jantungnya tidak normal. Saat ini kondisi pasien kritis lagi. Kok bisa sih Sus? Tadi kayaknya pas aku jenguk Tante Rianti ke dalam biasa-biasa aja. Kenapa pas Kak Gisel jadi kayak gini? Pas banget dengan Aditya yang datang. Jelas-jelas karena Gisel menemui Rianti membuat Aditya jadi marah. Apalagi bisa aja kalau Gisel melakukan sesuatu. Sebelum Kenzo dan Mutiara bertemu dengan Aditya dan Gisel, mereka lebih tahu dulu soal kondisi Rianti yang kritis. Semoga Rianti dalam keadaan baik-baik aja. Tapi Miss Kiss jadi terharu mendengar omongan Aditya soal Rianti. Kamu benar Kenzo. Mama kamu itu tangguh. Bisa melewati semuanya. Banget ya omongan Ivan jahat banget kepada Rianti. Tapi karena kondisi Rianti, Ivan harus segera pulang. Kita doain UM Kiss first. Semoga Rianti cepat membaik. Di lain sisi, Aditya semakin khawatir dengan kondisi Rianti saat ini. Bagaimanapun, Rianti bertahan demi Aditya. Astaga UM Kiss first. Bisa-bisanya di saat seperti ini, Gisel malah minta Aditya untuk menikahinya. Gimana kalau misalnya kita nikah? Sekarang di depan Mbak Rianti. Anggap aja semacam izin terakhir, biar Mbak Rianti bisa pergi dengan tenang. Ya ampun UM Kiss first. Setelah Aditya benar-benar menikah, Rianti benar-benar pergi.
Kehilangan Rianti membuat seluruhnya berduka, dan bisa-bisanya Aditya langsung menyambut Gisel di rumahnya. Keberadaan Gisel gak akan dianggap oleh Kenzo dan Aurel. Sekarang Papa sudah menikah sama Gisel. Kalian harus menerima kalau Gisel mama kalian. Tahu gak kalau kalian berdua tuh bukan ngehianatin mama doang. Tapi papa sama Kak Gisel tuh menyakitin mama, tau gak? Sampai kapanpun aku gak bakalan terima papa nikahin Kak Gisel. Kalian mau tahu sesuatu nggak? Sebelum mama kalian pergi, dia sempat marah-marahin saya. Terus kita bertengkar hebat di mobil. Dia teriak-teriakin dan minta saya turun. Ya, lihat sekarang. Dia jadi kecelakaan dan berakhir di sini. Ternyata ini semua cuma bayang-bayangan Gisel aja. Karena itu Sandra semakin curiga sama Gisel. Apalagi kalau Gisel punya niat lain. Lalu MK's first, ada apa sama kondisi Rianti? Sedangkan Kayla yang datang kepada Kenzo, Aurel, Mutiara sambil bernangis membuat Aurel semakin panik. Kenzo semakin terpuruk. Dia takut jika terjadi yang tidak-tidak dengan Rianti. Makanya Mutiara berusaha untuk menguatkannya. Ayo mas, kita hadapin ini sama-sama. Saya nggak sanggup, Mutiara. Saya nggak siap kehilangan mama, Mutiara. Saya nggak akan pernah siap. Mas ini seorang laki-laki. Apalagi mas anak pertama. Saya yakin Bu Rianti pasti maunya mas untuk tegar, untuk bisa menghadapi Pak Aditya, Mbak Aurel. Mereka juga butuh keberadaan mas. Saya malu harus terlihat menangis di depan kamu kayak gini. Malah dari situ saya tahu kalau Mas Kenzo masih punya hati. Mas Kenzo masih punya perasaan. Dan dari situ juga saya yakin Mas Kenzo pasti bisa kuat. Mas Kenzo pasti bisa bangkit. Miss Kiss jadi sedih melihatnya. Melihat kondisi Rianti benar-benar membuat semua orang terpuruk. Nggak hanya Aurel dan Kenzo yang terpukul. Mutiara juga berusaha untuk membuat Rianti kembali sadar. Oh, tiba-tiba aja detak jantung Rianti kembali. Apa Rianti akan benar-benar kembali ya? Kabar dari Rianti semakin membuat Sandra curiga kepada Gisel. Alhamdulillah, MK's first. Rianti sudah kembali sadar. Tapi dia teringat soal ingatan tanda lahir anaknya. Aku sempat lihat seorang gadis yang memiliki tanda lahir di kaki. Apa mungkin jangan-jangan itu anak aku? Tapi bayi kecilku kan udah meninggal.
Entah yang aku lihat itu nyata atau cuma mimpi. Rasanya mustahil kalau yang nyelamatin aku itu adalah bayi kecilku dulu. Bukan, Bu. Namanya Mutiara. Astaga, Rianti nggak nerima kalau Mutiara yang telah mendonorkan darahnya. Miss Kiss jadi terharu melihat keluarga Aditya yang sudah kembali bersama. Bahkan Mutiara juga ikut senang. Di lain sisi, Ivan bertemu dengan Giselle untuk menagih janjinya kepada Giselle. Karena keberadaan Kayla, Ivan memilih untuk pergi. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang memeluk Mutiara. Bahkan, Kenzo seperhatian itu dengan Mutiara. Dari mengantarkannya pulang, bahkan sepatu Kenzo yang dipinjamkan. Kayla yang nganterin Giselle pulang jadi mengetahui soal kekasih Giselle, walaupun dirinya gak kasih tahu siapa orangnya. Bahkan Giselle jadi kesal kepada Kayla. Ya ampun, Miss Kiss benar-benar gemes deh sama Mutiara dan Kenzo. Gimana pun, Kenzo selalu perhatian dengan Mutiara. Nah, buat MKissFlix yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.